Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami bersyukur, hari ini kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin hidup kami. Sampai di detik ini Tuhan, Engkau membuktikan tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami boleh menjalani hari-hari kami, semua adalah karena Engkau Tuhan. Bapa di surga, pagi ini sebelum kami menjalani dan melakukan semua aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan anugerahkan kepada kami hikmat. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami, menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati waktu di depan kami, biarkanlah kami boleh belajar dan izinkan kami untuk memahami firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita kembali membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Hari ini saya ingin mengajak saudara membaca 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saudara, saya tidak membacakan keseluruhan dari ayat yang sebelum-sebelumnya, tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ke-10 dan ke-11 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara bisa perhatikan Alkitab saudara, karena ini akan memperkaya kita dan kemudian kita akan lebih memahami apa yang menjadi maksud daripada bagian yang akan kita baca hari ini. 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai tanda kebaikan hati Allah, kita masing-masing sudah menerima kemampuan yang berbeda-beda dari Roh Allah. Dan semua kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani. Jadi, kita masing-masing bertanggung jawab untuk memakai kemampuan itu dengan baik. Kemudian ayat yang ke-11. Jadi kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk mengajar firman Tuhan atau menyampaikan berita dari Allah, hendaklah kamu berpikir seperti ini. Kata-kata yang aku sampaikan ini bukan berasal dari diriku, tetapi dari Allah. Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk melayani dengan cara lain, hendaklah kamu berpikir aku bisa melayani hanya karena Allah yang memberikan kemampuan kepadaku. Dengan melakukan itu, Allah akan dimuliakan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena Kristus Yesus memberikan kemampuan itu kepada kita. Dialah yang berkuasa dan pantas untuk dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pesan Tuhan yang kelima yang terkait dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat adalah bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan dengan karunia, dengan talenta, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara, Rasul Paulus berbicara tentang karunia. Rasul Paulus berbicara tentang talenta, tentang kemampuan. Apa itu karunia? Apa itu talenta? Saudara, karunia atau talenta itu adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. Namun yang perlu saudara kita tahu dan ingat bahwa tidak semua orang memiliki karunia, memiliki talenta yang sama. Karena Tuhan menganugerahkannya beragam kepada setiap orang. Contohnya saudara, ada yang diberi kemampuan dalam bidang otomotif. Ada yang diberi kemampuan dalam bidang fotografi, kuliner, musik, vokal, berjiwa pemimpin, dapat mengatur dan mengarahkan orang lain. Juga Tuhan memberikan karunia untuk menulis. Ada orang yang diberi karunia untuk mendengarkan. Ada orang yang diberi karunia untuk mengajar. Ada juga orang yang diberi karunia untuk berdoa dan mendoakan orang lain. Dan masih banyak lagi saudara. Dengan kata lain saudara, semua orang percaya
pasti menerima setidaknya satu karunia dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewat atau luput dari perhatian Tuhan sehingga tidak memperoleh satupun karunia itu. Oleh sebab itu saudara, tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki karunia atau talenta atau kemampuan. Saudara, dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan menganugerahkan kepada kita, Tuhan memiliki satu tujuan, Tuhan memiliki satu maksud supaya kita dapat melayani Tuhan dan melayani sesama melalui semua yang ada dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan kata lain, saudara, jelas kita tidak boleh menyimpan karunia talenta yang ada hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita gunakan semua karunia, semua talenta untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Bahkan bukan hanya untuk menggunakannya untuk melayani, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita mengembangkan karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, di dalam satu bagian firman Tuhan, saudara bisa baca di rumah nanti, saudara ya. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Di dalam perumpamaan itu diceritakan bahwa ada seorang yang kaya raya, seorang tuan begitu, sebelum dia pergi ke luar negeri, ia memberikan kepada para hamba-hambanya. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada juga yang diberikan 5 talenta. Saudara, hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta segera mengembangkan talenta yang mereka terima dari tuannya itu. Tetapi kemudian berbeda sekali dengan hamba yang menerima hanya 1 talenta itu. Ia justru menyimpannya. Dan kemudian dia sambil menggerutu, dan kemudian dia tidak melakukan sesuatu dengan talenta yang Tuhan sudah berikan atau Tuhan itu berikan kepadanya. Saudara, pesan dari perumpamaan ini nyata sekali. Supaya kita mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, supaya berkembang dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, berdasarkan keberagaman karunia yang dimiliki setiap orang percaya, Petrus kemudian menggolongkannya menjadi 2, yaitu di dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Kedua hal ini, saudaraku, saling berkaitan erat satu dengan yang lain dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa atau tidak boleh dipisahkan. Seorang yang tampil dan berkata-kata sama artinya dengan seorang yang sedang melayani sesamanya. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu berhati-hati dengan setiap ucapan, perkataan yang keluar dari mulut kita. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, Tuhan menghendaki supaya itu berasal dari firman Tuhan, sehingga semua itu dapat menjadi berkat bagi sesama, membuat orang lain dapat merasakan kasih, membuat orang lain diberkati dan mendatangkan damai sejahtera melalui tutur kata dan ucapan yang keluar dari mulut kita. Begitu pula, saudara, dengan setiap tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Bahkan untuk hal-hal yang tampaknya begitu kecil sekalipun, saudara, mari kita melihat itu sebagai satu bagian dari melayani sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu meminta, saudara, kekuatan yang dari Tuhan agar apapun yang kita kerjakan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Baik kita melayani melalui perkataan kita, melalui tutur kata kita, baik juga melayani melalui perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang walaupun nampaknya begitu kecil dan sederhana, tetapi itu melayani sesama dan itu melayani Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, satu kali saya berbicara dengan seorang jemaat yang sederhana, saudara. Saya tahu dia tidak bisa memimpin, saya tahu dia tidak bisa menyanyi, tidak bisa memainkan musik, saudara, tidak bisa ikut paduan suara, tidak bisa juga melakukan hal-hal yang lain yang bisa dilakukan oleh orang lain. Tetapi saya melihat satu hal dari pribadi ini, saudara, yang sederhana ini adalah kerinduannya untuk melayani dengan apa yang dia bisa lakukan. Dan saya tahu, saudara, dia bisa bersih dan dia bisa bekerja di
gereja atau membantu pelayanan di gereja. Yaitu dengan cara apa? Sudah setiap Sabtu dia datang lebih awal saudara, dan dia berusaha setelah disapu, kemudian kursi itu dilap, mimbar semua dilap bersih sekali. Dan besok pagi saudara, minggu pagi, dia pun datang lebih awal, dia ngecek semuanya. Dan dia melihat mimbarnya sudah bersih belum, musiknya sudah siap belum, kursinya sudah bersih belum. Dia betul-betul mau supaya jemaat itu datang, dan kemudian dengan duduk tenang, dan kemudian dengan situasi kondisi ruangan yang sudah bersih dan siap. Saudara, saya rasa ini mungkin pelayanan yang kecil, tetapi bagi saya secara pribadi, itulah yang orang itu bisa kerjakan. Sekalipun kecil, karunia yang Tuhan berikan kepadanya itu dia pakai untuk melayani sesama, melayani Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau dan saya sudah menerima karunia apa yang Tuhan sudah tanamkan dan percayakan kepada diri kita. Mari kita menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk melayani Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan. Engkau mengasihi kami, bukan saja Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, tetapi Engkau juga memperlengkapi setiap kami dengan karunia, dengan talenta, dengan kemampuan yang sekalipun berbeda-beda di antara kami. Tetapi satu tujuan yang Tuhan mau capai, supaya melalui semuanya itu kami bisa melayani Engkau, melayani sesama, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, terus tolong kami, bakar semangat kami untuk mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sekalipun karunia itu mungkin terlihat orang lain nampak sederhana, tetapi kami percaya ketika kami melakukannya dengan ketulusan hati kami, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat yang sudah mendengar firman hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, memberkati keluarga dan rumah tangga kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami, dan juga pelayanan kami. Dan biarlah setiap kami, sekalipun kesudahan segala sesuatu sudah dekat, biarlah kami terus belajar, melayani, dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.